Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita belajar CHYPK tema 1, berdirinya Kongregasi Suster-Suster Hati Kudus. KD yang akan kita pelajari memahami sejarah Kongregasi Hati Kudus dan karya-karyanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa bertemu dan belajar bersama teman-teman dan guru. Bantulah kami agar mampu mencontoh belas kasih Mary kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Ajarilah kami agar peka terhadap orang di sekitar kami. Amin. Hati Kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mary, doakanlah kami. Amin. Untuk pengantar, ini ada lagu Marsu Berdina. Untuk lagunya nanti akan dikirim contoh lagunya. Kemudian kita akan mempelajari tentang Bu Berdina. Tanggal 2 Juli 1889 merupakan hari berdirinya kongregasi. Bu Berdina Marvalbach yang disebut Mary diangkat sebagai pemimpin. Benih panggilan terus tumbuh dan berkembang hingga jumlah kongregasi dalam waktu singkat menjadi 40 orang. Di antaranya 6 novis. Bahkan dalam waktu singkat mengelola 3 cabang selain rumah induk di Mordik dengan 22 suster. Ini ada inspirasiku, semangat awal berdirinya kongregasi. Kehidupan Mary yang dihayati dari semangat hidup Yesus yang berbelas kasih kepada orang-orang yang terlantar, kecil, tak diperhatikan, dan keprihatinan yang besar bagi kaum muda mendorong pastor C.B. de Geer dari dusun Mordik di negeri Belanda ini mengungkapkan keprihatinan kepada Huberdina. Huberdina iba terhadap nasib anak-anak tersebut sehingga ia siap meninggalkan segalanya. Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada anak-anak yang kurang beruntung, maka ia tabah menghadapi segala kesukaran yang merintangi pengabdiannya. Setelah 17 tahun, Huberdina ini menjalani hidup sebagai pertapa atas anjuran dan desaan Pastor Van Genip dan Bapak Uskup Godskal. Ia pun mendirikan biara baru dan pada tanggal 15 Juni 1885 dimulai novisiat. Huberdina Marschalbach, Josephine, dan Anna Maria sebagai suster-suster novis yang pertama. Kongregasi baru didirikan tanggal 2 Juli 1868 dan diberi nama Suster-Suster Belas Kasih Hati Yesus yang Maha Kudus di Mordik, Belanda. Peneguhan Pastor Van Genip sebagai pastor di Mordik menggantikan Pastor de Geer yang meninggal pada 5 Maret 1885, mempersiapkan dirinya sebuah kongregasi. Pastor Van Genip melihat cara hidup dan kerja suster memuaskan dan menyenangkan, maka ia menganjurkan untuk mulai dengan suatu kongregasi baru di Mordik. Pastor Van Genip membekali para suster perdana dengan devosi khusus pada hati Yesus yang Maha Kudus. Peranannya menentukan bagi persiapan berdirinya kongregasi. Ciri khas kongregasi baru ini yakni kebaktian khusus kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yang dalam semangat kegembiraan hatinya akan hidup serasi, saling mendahului dalam kasih serta hidup dijiwai oleh cinta kasih, hormat luhur bagi sakramen Maha Kudus. Mungkin di antara anak-anak atau murid-murid yang sudah lulus atau yang akan datang akan menggantikan para pastor atau suster yang pada saat ini sedang memimpin suatu kongregasi.
baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Oleh karena itu, tetaplah bersemangat untuk berdoa, berjuang, dan hidup suci. Ini untuk direfleksikan dalam hati anak-anak masing-masing. Yang pertama, untuk refleksi bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan cerita tentang semangat Mary dalam melayani kaum miskin. Apakah kamu bisa dan mau melakukan seperti yang diteladani Mary? Ini pertanyaan untuk dijawab dalam hati anak-anak. Setelah itu, aksi yang harus anak-anak lakukan, tuliskan atau apa niatmu untuk menolong teman yang kurang mampu. Nah, di sini refleksi dan aksi, jawab dalam hati apa yang akan anak-anak lakukan. Kemudian kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dikasihi dan dicintai. Berkatilah kami agar mampu membantu siapa saja yang membutuhkan. Bantulah supaya kami dapat belajar menghargai setiap anugerah yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Hati Kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mary, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Anak-anak, ini untuk belajar, tidak dicatat. Jika masih ingin memahami lagi, boleh memutar videonya. Terima kasih, selamat pagi, dan tetap semangat.